Belum lama ini MUI kembali mengeluarkan fatwa. Isinya mengharamkan ucapan salam lintas agama. Mereka menyebut salam bagian dari ibadah, maka tidak boleh dicampur adukkan. Sontak saja pendapat ini menghebohkan publik. Padahal sebelumnya MUI mengkritik Biksu Tudong yang beristirahat di masjid. Pernyataan Ketua Umum Khalil Nafis memicu polemik di media sosial. Khalil menganggap menerima tamu di masjid itu kebablasan. Sekarang MUI kembali menciptakan polemik dengan mengharamkan ucapan salam lintas agama. Persoalannya, MUI itu sering membuat fatwa yang terburu-buru karena mereka tidak memahami masalah secara mendalam. Cara MUI melihat masalah itu picik dan sempit. Akibatnya produk putusan hukum yang muncul darinya juga sempit dan picik. Jika mengamati alasan MUI yang menolak mencampur adukkan salam, ini tentunya berlebihan dan kekanak-kanakan. Karena salam lintas agama bukanlah mencampur adukkan salam, melainkan bergiliran diucapkan. Artinya, salam dalam satu agama tidak bercampur dengan salam dari agama lain. Tujuannya mengucapkan salam lintas agama itu adalah untuk menghargai setiap agama dan untuk menunjukkan bahwa setiap agama itu secara dan harus dihormati. Apalagi pengucapan salam saat pidato itu sebenarnya hanya gestur persahabatan, bukan diniatkan untuk beribadah. Jadi tidak ada percampuran peribadatan di sana. Selama ini salam selalu didominasi oleh umat Islam karena belum ada formula salam yang bisa diterima oleh semua agama. Apalagi kebiasaan mayoritas masyarakat yang mengucapkan salam versi Islam seolah-olah meniadakan keberadaan salam versi agama lain. Padahal masing-masing agama itu juga memiliki salam mereka sendiri. Salam lintas agama bertujuan untuk menyetarakan semua itu, untuk memperkenalkan ke seluruh masyarakat bahwa semua agama memiliki payung yang sama, tidak dibeda-bedakan. Inilah makna dari toleransi. Tapi hal itu malah diharamkan oleh MUI. Sehingga memunculkan pertanyaan, sebenarnya MUI itu mewakili siapa? Apakah MUI bisa dianggap mewakili umat Islam Indonesia? Karena ada banyak fatwa MUI yang justru ditolak karena kontroversial. Jangan-jangan selama ini MUI merasa mewakili umat Islam, tapi umat Islam sendiri tidak merasa diwakili. Pantas saja dulu Gusmus mempertanyakan MUI. Menurut Gusmus, status keberadaan MUI itu tidak jelas. Padahal MUI mengatasnamakan diri sebagai ulama. MUI itu sebenarnya makhluk apa? Nggak pernah dijelaskan. Ujuk-ujuk dijadikan lembaga fatwa. Aneh sekali, kata Gusmus. Majelis Ulama Indonesia sejatinya hanyalah sebuah organisasi keagamaan. Kedudukannya sama seperti ratusan ormas lainnya. Tapi memang kalau dilihat dari sejarah, posisi MUI diistimewakan oleh Soeharto. Tujuannya untuk mengimbangi pengaruh NU dan Muhammadiyah yang sering berseberangan dengan pemerintah saat itu. Setelah Soeharto lengser, pengaruh MUI belum juga bergeser. Dalam beberapa kasus, MUI sering melakukan intervensi atas nama Islam. Meskipun tidak memiliki mandat langsung yang berhak mewakili Islam. MUI seolah-olah adalah representasi Islam di Indonesia. Apalagi sejak pembentukannya, MUI memang dijadikan rumah bagi berbagai ormas Islam di Indonesia. Selama mantan Ketua MUI Kiai Ma'ruf jadi wakil presiden, MUI terlihat pasif. Tidak terdengar adanya fatwa yang liar dan kontroversial. MUI menjelma menjadi anak manis dan penurut. Tapi menjelang lengsernya Kiai Ma'ruf, sepertinya MUI sedang mengambil ancang-ancang untuk meneguhkan posisinya. Ini barangkali sesuai dengan anggapan umum selama ini. Mereka yang bersuara keras akan dianggap eksis dan punya kekuatan. Sementara
Mereka yang diam dan selalu menurut akan dianggap lemah dan mudah disetir. MUI sepertinya juga mulai kembali ke habitatnya semula, menjadi ormas yang bersuara keras dan ingin berada di depan. Karena dengan bersuara keras itu, MUI selalu dijadikan panutan, bahkan oleh ormas lain seperti FPI. Dalam perjalanannya, MUI sering dijadikan rujukan tindakan. Fatwa MUI dianggap sebagai sebuah perintah yang wajib dilaksanakan. Padahal namanya fatwa itu tidak wajib dilaksanakan. Karena fatwa itu artinya opini, pendapat. Dan semua orang, semua ormas boleh berpendapat. Karena fatwa hukumnya tidak wajib dijalankan, maka fatwa yang tidak masuk akal semacam ini sebaiknya diabaikan. Kerukunan dan sikap toleran adalah soko guru bangsa ini. Jangan biarkan dia dinodai dengan prasangka dan sikap kekanak-kanakan. Kerukunan jauh lebih penting untuk diutamakan. Jauh lebih penting dari keberadaan ormas seperti MUI. Umat Islam tidak diwakili oleh MUI. Mereka bahkan jauh lebih dewasa dan toleran dari elit keagamaan seperti MUI. Karena mereka sadar hidup harmonis bersama umat beragama lain adalah sebuah keniscayaan di Indonesia ini. Ayo kita jaga kewarasan kolektif kita. Jangan mudah dimanfaatkan oleh opini dan pendapat ormas. Menjadi warga Indonesia yang majemuk harus berpikir cerdas dan realistis. Ini Indonesia kita, maka kitalah yang harus menjaganya.